Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, pagi yang cerah, pagi yang berkah. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nikmat yang Allah berikan kepada kita, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan kualitas kita, meningkatkan belajar kita sebagai seorang muslim. Kewajiban kita diantaranya adalah belajar. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran untuk pelajaran tematik muatan SBDP. Hari ini kita akan belajar tema 5 atau tema yang untuk dua subtema sekaligus, yaitu subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan dan subtema 2 usaha di sekitar kita untuk muatan SBDP. Marilah anak-anakku sekalian, ya, sebelum pembelajaran dimulai, ayo kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kepahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, untuk tema yang muatan SBDP, ya, untuk subtema yang pertama adalah kerja keras berbuah kesuksesan. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia, ya, yang merasakan hidup di alam penjajahan. Kemudian kita sekarang alhamdulillah sudah masuk ke alam kemerdekaan. Tentunya kita harus mengisi, ya, kemerdekaan ini, ya, dengan kerja keras agar kehidupan kita menjadi sukses. Nah, untuk muatan SBDP, ya, kita akan belajar tentang, untuk hari ini, ya, kita akan belajar tentang reklame. Nah, reklame itu berasal dari bahasa Spanyol, ya, yaitu berasal dari kata re yang artinya kembali atau berulang-ulang, dan klamos artinya berseru. Jadi reklame adalah seruan yang berulang-ulang atau kembali diserukan. Nah, kita sering melihat reklame, ya, di berbagai sudut tempat tinggal kita, ya, baik berupa spanduk, baliho, ya, kemudian poster dan sebagainya. Jadi pengertian yang lebih luas tentang reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak dan menganjurkan atau menawarkan suatu produk, ya, suatu berupa barang atau jasa kepada konsumen dengan cara menarik sehingga konsumen yang ingin memiliki, menggunakan atau membelinya. Nah, contoh reklame, ya, yang sering kita jumpai banyak bertebaran di mana-mana, yaitu adalah spanduk, ya, kemudian poster, selebaran, brosur dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya, ya, ada spanduk, ada poster, ya. Ini contoh-contoh dari reklame. Nah, kemudian subtema yang kedua, ya, perkembangan zaman yang semakin pesat mendorong semua orang harus kreatif untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah satunya adalah dengan cara membuka usaha secara mandiri. Nah, agar usaha secara mandiri ini bisa dikenal oleh orang, maka dibutuhkan yang namanya reklame, ya, baik berupa spanduk, baliho, brosur dan sebagainya,
agar orang lain atau calon konsumen itu mengenalnya. Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, ya, kita sekarang akan belajar tentang packaging, ya, packaging atau yang sering kita kenal dengan kemasan, ya, merupakan wadah atau sarana membungkus suatu produk yang memiliki fungsi menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut, ya. Ini penting, ya, agar produk yang kita miliki itu dikenal dan menarik. Cara pengemasan atau pembungkusan yang baik akan menguntungkan perusahaan karena berbagai hal berikut. 1. Kemasan yang indah dan menarik akan menambah hasrat untuk membeli. Jadi walaupun belum tahu isinya, ketika kemasannya itu bagus, ya, orang itu akan tertarik, ya, dibikin semenarik mungkin, dibuat semenarik mungkin kemasan produk. Nah, kemasan produk termasuk ke dalam jenis reklame. Ya, kemudian yang kedua, kemasan yang khas akan mempermudah pembeli mengingat produk. Jadi masing-masing perusahaan, masing-masing usaha, ya, perusahaan atau UMKM ketika membuat kemasan, dia akan merumuskan, membentuk kemasan yang semenarik mungkin dan memiliki ciri khas tertentu sehingga, ya, orang yang melihat itu langsung begitu melihat lagi dia akan ingat, ya, karena dibikin beda dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, kemasan yang baik akan melindungi kualitas atau mutu produk. Jadi bukan hanya menarik, ya, tapi juga harus bagus kemasannya, dalam artian mutu kemasan harus bagus agar produk yang ada di dalamnya itu akan terlindungi. Yang keempat, kemasan juga memudahkan pengangkutan, transportasi, ya. Jadi kalau kita kemas, contohnya nih, misalnya pizza, ya, kemudian mie instan. Kalau nggak ada kemasannya akan sulit, ya, bahkan nanti akan rusak. Jadi kemasan juga memudahkan pengangkutan dalam transportasi. Misalnya contoh mie instan, kalau tidak dikemas, ya, di dalam plastik kemudian dikardusin, tentunya akan mempersulit, ya. Kemudian kemasan juga memudahkan penyimpanan dan penyusunan di rak toko. Nah, ini, ya. Jadi kalau misalnya suatu produk dikemas, maka ketika disimpan dalam susunan rak akan memudahkan, ya, karena sudah dikemas sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam pengepakan. Ya, tadi, ya, kemasan adalah salah satu contoh daripada reklame. Nah, kemudian yang berikutnya adalah poster. Poster adalah sebuah karya seni yang memuat komposisi huruf dan gambar yang dibuat di atas kertas yang berukuran besar dan biasanya ditempelkan pada tempat yang datar dan strategis supaya bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, poster ini memuat gambar dan tulisan. Gambar lebih menonjol, ya, karena poster akan ditempel di tempat-tempat umum di mana orang sambil lewat itu melihat dan membacanya. Makanya dibuatlah gambar yang semenarik mungkin. Jadi gambarnya lebih dominan. Nah, macam-macam jenis poster, ya, erat kaitannya dengan usaha adalah poster niaga, poster kegiatan, poster pendidikan. Ini macam-macam poster, ya. Kemudian poster layanan masyarakat. Ini macam-macam atau jenis-jenis poster. Oke, kita akan lanjut kepada materi berikutnya adalah tentang logo, ya. Sekaligus nanti ada latihannya. Nah, logo merupakan salah satu jenis reklame. Nah, logo adalah merupakan suatu gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari perusahaan
atau daerah atau organisasi atau produk, sekolah, negara, lembaga dan lainnya yang membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Jadi logo itu gambar tertentu ya yang mewakili, misalnya di sini mewakili sekolah nih ya, SD Nurul Ilmi, maka logonya yang mudah diingat dan menarik mewakili SD Nurul Ilmi. Kemudian ada logo SD, logo Pramuka, nih macam-macam logo ya, banyak sekali di sekitar kita. Nah, tentunya ini ada manfaatnya atau fungsinya. Di antaranya adalah sebagai sarana identitas untuk mengenalkan suatu sekolah, suatu yayasan, suatu perusahaan ya. Jadi sebagai sarana identitas. Kemudian sebagai sarana informasi ya, memberikan informasi ini loh sekolah kami dengan logo seperti ini. Kemudian diantaranya lagi manfaatnya atau fungsinya sebagai sarana motivasi agar seseorang itu mau bergabung. Kemudian sebagai sarana penguatan emosi. Terakhir sebagai sarana promosi, untuk mempromosikan, kalau sekolah berarti mempromosikan orang lain agar masuk ke sekolah tersebut. Nah itu ya beberapa manfaat daripada logo. Yang pasti ketika wirausaha memiliki logo ya ini sangat bermanfaat ya. Ini silakan ada latihannya ya. Silakan disalin di buku tulis ya. Latihan yang pertama mengenai logo ada 4 soal ya. Kemudian berkaitan dengan reklame juga ada 4 soal ya. Ini contohnya soalnya, apakah yang dimaksud dengan reklame? Jelaskan tujuan dari reklame, kemudian sebutkan contoh reklame yang kamu kenal. Terakhir, tulis kata-kata menarik yang bisa dipakai dalam sebuah reklame mengenai produk atau alat sekolah ya. Ini latihannya jadi ada 8, silakan disalin di buku tulis tematik, kemudian dikerjakan dan dikumpulkan ke sekolah. Demikian ya yang bisa Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan dapat kalian pahami ya. Kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.